Halo Solej, selamat datang kembali di Echa Markica Channel. Jadi kali ini kita udah ada di segmen ngebaca. Oke guys, seperti request kalian yang ada di kolom komentar di video-video sebelumnya, ada yang nge-request ke aku, Kak, gimana sih hubungan antara Song Hye Kyo dengan Hyun Bin yang sekarang lagi heboh banget kabarnya mereka balikan. Kira-kira bener gak ya rumor berikut? Nah, untuk kalian para fansnya jangan terlalu diambil pusing gitu ya, karena ini cuma buat have fun doang, hasil readingan parlor reading aku mengenai hubungan Song Hye Kyo dan Hyun Bin. Jadi coba buat buka kartu pertama sampai kartu berikutnya. Ini adalah kartu general tentang hubungan mereka, dan ini adalah tentang apa yang mereka rasakan gitu ya. Jadi coba buka kartu kedua. Di sini aku udah mulai ngerasain energinya antara Song Hye Kyo dan Song Hye Kyo dan Hyun Bin maksudku. Jadi kayak kebawa baper sama yang lama gitu ya. Mungkin banyak dari kalian yang pengen mereka balikan, tapi di sini di kartu-kartunya aku ngerasain ada sesuatu yang berbeda dari pembacaan aku yang sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelum-sebelumnya aku video tentang readingan aku nggak pakai tarot. Tapi di video ini belakangan aku pakai tarot. Karena apa? Karena aku suka aja gitu loh pakai tarot, karena jadi kalian juga bisa ngelihat dan aku juga tahu apa yang aku jelasin itu ke kalian bisa lihat juga gitu ya. Nah, di sini untuk kartu pertama itu ada Queen of Cups ya. Terus yang kedua ada King of Swords. Yang keempat ada Four of Wands. Dan di sini ada kartu Seven of Swords. Ya, di sini Seven of Swords. Ini juga ada Two of Wands. Dan ini ada kartu Nine of Pentacles. 3 kartu terakhir ada nanti setelah aku bacain general. Pokoknya kalian nonton sampai habis deh biar gak terjadi salah paham, karena ini tuh kayak journey-nya gitu loh, kayak dari awal sampai akhir. Jadi nonton dari awal sampai habis, jangan di skip biar kalian paham betul kira-kira gimana sih hubungan Song Hye Kyo dan dan Hyun Bin ini sebenarnya. Ya ampun, aku ini salah terus. Ini hasil readingannya. Oke, kita deketin dulu mejanya. Di kartu Queen of Cups, aku coba ambil ya. Ini sorry, nyangkut, susah ngambilnya. Ntar aku beli taplak meja lah biar lebih enak ngambil kartunya. Jadi di sini di kartu Queen of Cups ini, kita coba pindahin dulu tangannya. Di kartu ini menjelaskan ini bisa energinya Song Hye Kyo atau energinya Hyun Bin, atau bisa jadi keduanya. Jadi kan tebak aja kartu pertama itu Song Hye Kyo apa Hyun Bin, atau mungkin keduanya. Kalian bisa komen di bawah kira-kira ini energinya lebih cenderung ke siapa gitu ya. Ini juga sama, energi siapa ya. Atau bisa jadi keduanya memiliki energi yang sama. Di Queen of Cups ini tentang seseorang yang bingung. Dibilang bingung sih, kayaknya dia lebih ke banyak pikiran ya, banyak pikiran, memikir atau berpikir keras di sini. Berpikir keras kira-kira maunya gimana sih ini? Maunya gimana sih ini ke depannya gitu? Mengatur kontrolnya mau gimana sih gitu. Kayak misalnya di dalam hubungan tuh kayak lebih kayak ke pengenalan diri deh. Kayaknya lebih ke pengen mengenal lebih dalam seseorang tersebut. Kayak di sini dia belum benar-benar kenal dan belum benar-benar paham benar orang ini gimana gitu. Ya bisa jadi ini Song Hye Kyo atau ini Hyun Bin. Tapi di sini mereka masih dalam proses saling mengenal lebih jauh, aku rasa di sini ya. Pengen tahu kira-kira ini orang gimana sih gitu. Kalau sama gue tuh gimana sih? Ya pasti belum tahu lebih tepatnya ke depannya mau gimana gitu. Lebih dari masa pengenalan ya, aku rasa di sini. Nah, di sini di King of Swords, salah seorangnya tuh sudah menetapkan hati, aku rasa ya. Mencoba, tapi masih dalam proses mencoba untuk menjalin, tapi masih ragu-ragu di sini. Ini siapa nih, Song Hye Kyo atau Hyun Bin? Tebak di kolom komentar ya. Dia udah deket chat, tapi apa ya?
udah deket, udah dekat, udah menetapkan pengen dekat sama orang ini, tapi masih ragu kira-kira he is the one, dia bener gak buat aku gitu, atau cuman bagus buat iseng-iseng doang gitu, masih ragu-ragu. Dan di sini salah seorangnya ada yang pengen berkomitmen lebih jauh, tapi salah seorangnya masih bilang kayak tunggu dulu, gue masih butuh banyak pengenalan sama kamu gitu. Gue masih butuh banyak pengenalan, butuh masa-masa pengenalan yang lebih dari gue yang sebelumnya gitu, hubungan yang sebelumnya. Jadi di sini ada yang pengen berkomitmen, hanya saja salah seorangnya di sini masih pengen jangan buru-buru dulu. Gue pengen kenal lebih dalam dulu biar nggak salah pilih lagi gitu. Ya, masih santuy gitu loh. Masih pengen santai dulu, jangan terlalu buru-buru ya. Tapi salah seorangnya di sini udah yakin dan pengen berkomitmen. Di sini salah seorangnya punya banyak pilihan ya, punya banyak gebetan gitu ya. Punya banyak gebetan, entah ini Song Hye Kyo, entah ini Hyun Bin, atau ini keduanya, tapi di hatinya itu udah ada seseorang gitu. Tapi orang ini udah netepin hatinya ke orang itu, hanya aja di sini kadang-kadang masih melihat juga pilihan yang kanan, pilihan yang kiri gitu. Masih iseng-iseng berhadiah juga sama gebetan-gebetan yang lain. Nah ini nih yang perlu dipertanyakan. Mereka sebenarnya udah mantap, tapi di sini mungkin godaan ada. Tapi di sini pada akhirnya salah seorangnya itu atau keduanya memilih buat meninggalkan masa lalunya untuk memulai dengan seseorang yang baru. Bisa jadi ini Song Hye Kyo ya, karena dia mencoba untuk mengalihkan dunianya kepada seseorang yang baru. Dari yang sebelumnya mungkin hubungan jangka pendek menjadi seseorang kayak invest perasaan ke seseorang yang dia rasa bisa memberikan invest jangka panjang buat dia gitu. Ya, di sini dia dengan berani aku rasa mencoba hal baru gitu, mencoba seseorang yang baru di sini. Mencoba buat yakin, buat percaya lagi gitu. Ya gitulah bagusnya kalau jatuh cinta tuh jangan trauma gitu ya. Karena pahit pasti ada, kalau ada manis pasti ada pahitnya juga. Tapi itu jangan dijadikan patokan untuk trauma gitu. Nah di sini, tapi meskipun salah seorang ini atau keduanya udah yakin, tapi mereka lebih milih buat nge-hide atau menyembunyikan hal-hal yang mereka rasakan, hal-hal yang mereka sebenarnya tahu tapi mereka nggak pengen ini diumbar ke publik gitu. Kayak lebih kayak gimana sih, kayak artis-artis Indonesia tuh yang kalau dulunya pacaran diumbar-umbar terus di sosmed, tapi kali ini mereka nggak mau ngumbar-ngumbar gitu. Pengennya nanti kalau emang cocok langsung nikah aja gitu, kayak langsung komitmen aja gitu, atau menjalani hubungan berkomitmen aja tapi nggak perlu ada orang yang tahu gitu. Kayak gitu sih. Karena kan posisinya Song Hye Kyo juga kan baru cerai gitu kan, gak mungkin kan langsung kelihatan langsung punya gandengan dituntak dikira orang apa. Di sini kayaknya Song Hye Kyo lebih kayak mikirin citra dia sih, citra dia di depan publik. Kalau seandainya dia baru cerai terus tiba-tiba duluan punya pacar dibanding mantannya dulu, jadi di sini dia lebih kayak nge-hide hubungannya karena citra dia nggak mau citra seperti yang aku sebutkan itu terbentuk. Karena posisinya dia baru cerai gitu, dia sadar lah publik pasti pandang dia negatif kalau dia langsung pas baru cerai berapa tahun langsung punya pacar baru gitu ya. Di kartu ke-6 ini. Nah di sini kartu love readingnya aku buka dulu ya. Ada Three of Blossoms, terus ada The Sun, juga ada Lightning. Wow, ada apa ini? Ini yang dia rasakan. Entah itu Song Hye Kyo, entah itu Song Joong Ki. Bukan, entah itu Song Hye Kyo, entah itu Hyun Bin. Aduh, salah terus nih aku nih. Susah move on kayaknya ya dari song-song couple ya. Di sini Three of Blossoms, tapi aku membacakan profesional ya, seperti apa yang diminta. Hasil readingannya emang seperti ini gitu. Three of Blossoms itu tentang seseorang yang baru bertumbuh, cintanya itu baru bertumbuh kayak gitu. Cintanya itu baru bertumbuh, baru bersemi gitu, baru mulai
apa sih, mulai-mulai kasmaran gitu, ngerti nggak? Kayak baru-baru mulai tumbuh perasaannya, kayak baru muncul-munculnya perasaan suka kembali gitu. Baru untuk menyatukan tekad, menyatukan tujuan dari hati yang sebelumnya beku, hati yang sebelumnya tersakiti, hati yang sebelumnya terluka gitu. Hati, ngerti gak sih kayak orang yang udah lama gak pacaran yang hatinya beku terus tiba-tiba jadi mulai mencair karena seseorang yang baru. Nah ini dia tentang hal itu. Kurasa di sini kayak baru-baru mulai suka, mulai sayang gitu ya. Dari hati atau penyembuh lah, atau healing, menyembuhkan diri dari cinta yang lama. Entah itu Song Hye Kyo, entah itu Hyun Bin, atau mungkin keduanya. Hyun Bin mungkin udah lama sendiri terus tiba-tiba sama Song Hye Kyo hatinya mulai mencair, atau Song Hye Kyo yang dulunya mungkin trauma dari percintaan yang masa lalu terus jadi mulai percaya lagi dengan orang yang baru, membentuk suatu kepercayaan lagi. Bisa jadi seperti itu. Nah di sini kartu The Sun ini adalah tentang seseorang yang aku rasa sudah memupuk cinta gitu, sedang memupuk cinta. Di sini terjalin apa ya, komunikasi dan hubungan yang baik, aku rasa. Tapi di sini masih dalam proses pengenalan, proses penyeimbangan diri, kayak proses mengetahui baik dan buruknya seseorang itu. Jadi di sini nggak mudah untuk menembus diri salah seorang di sini, entah itu Song Hye Kyo, entah itu Hyun Bin, tapi nggak mudah buat menembus masuk ke dalam hatinya. Cuman di sini ibarat batu tuh, kalau udah sering disiram air juga ntar lama-lama luluh. Nah ini di sini dibutuhkannya waktu yang cukup lama untuk mengenal satu sama lain, mengetahui kekurangan dan kelebihan satu lain, serta mencocokkan diri, sehingga akan terjadi suatu hubungan yang harmonis dan tahan lama gitu. Hanya saja di sini waktunya mungkin agak cukup lama ya kalau pengen lebih serius banget, karena di sini masih dalam fase pengenalan yang benar-benar dalam. Terutama Song Hye Kyo, aku rasa di sini pengen pengenalan yang lebih jauh karena dia nggak mau salah pilih lagi gitu. Walaupun salah seorangnya di sini udah pengen berkomitmen serius. Nah di sini lightning sini tentang akhir ya, aku rasa. Apabila dari pengenalan tersebut memang bisa saling menerima satu sama lain kekurangan dan kelebihannya, ini akan menjadi akhir yang bahagia. Tapi kalau seandainya selama proses pengenalan ada sesuatu hal yang dia rasa nggak cocok sama dia, ini Song Hye Kyo atau Hyun Bin, kalau emang dia ngerasa ada yang nggak cocok, maka hubungan ini bisa berbalik dari harmonis gitu, bisa hancur. Kalau emang perkenalan ini justru berakhir dengan tidak baik-baik. Tapi kalau seandainya ini penyatuan ini, pengenalan dan bisa menerima kekurangan satu sama lain ini berhasil, maka ini jadi hubungan yang harmonis. Tapi kalau enggak, ini hubungan bisa enggak bertahan lama. Jadi ini tergantung ke mereka lagi. Mereka bisa enggak dalam masa pengenalan ini menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Jangan karena udah pengenalan lama banget terus tiba-tiba baru ketahuan sedikit aja kekurangan yang nggak bisa diterima oleh salah satu pihak, nanti hubungannya jadi hancur gitu ya. Jadi di sini ini hubungannya tergantung mereka lagi sih mau bertahan lama atau enggaknya. Tapi kalau seandainya memang di sini berhasil untuk menyatukan perbedaan yang mereka punya, tapi di sini nanti pada akhirnya akan terbuka sebuah jalan untuk sebuah rumah tangga gitu. Atau mungkin komitmen jangka panjang. Cuma kita belum tahu nanti mereka berhasil atau enggak pengenalan. Kalau enggak ya mungkin mereka akan menyatukan ketidakcocokan itu untuk jadi suatu tujuan yang sama. Itu sih hasil readingan aku untuk pasangan Song Hye Kyo dan Hyun Bin. Buat kalian yang suka banget gosipin Hyun Bin, Song Hye Kyo gitu-gitu, ini jawabannya. Aku rasa udah menjawab pertanyaan dari kalian ya. Oh ya, kalau kalian ada request pertanyaan berikutnya, kalian bisa komen di kolom section yang ada di bawah. Dan aku tahu sometimes banyak banget hate comments dan aku nggak peduli itu. To be honest. Nah, buat kalian yang pengen
pengen konsultasi, kalian bisa lihat kolom description box aku sangat menerima konsultasi pribadi untuk kalian yang punya masalah pribadi. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye.